pada tahun 1054 ini kan terjadi pisah ya antara timur dan barat. Nah, yang memisahkan atau terpisahnya ini bagaimana? Kami tidak pernah memisahkan diri dengan gereja Roma. Tapi pada saat itu utusan dari gereja Roma itu memberi surat bula ke gereja kami di Konstantinopel untuk menganatema gereja timur. Menganatema gereja timur. Jadi kalau dibilang apakah kami memisahkan diri, enggak. Tapi kami tidak memberikan liturgi bareng kepada pihak barat, karena kami menghargai surat yang diberikan dari mereka kepada kami, surat anatema ini. Jadi bukan artinya oh lu bidat tuh, lu nggak boleh sama kami, bukan. Tapi karena justru surat, kami menghargai surat bula yang diberikan dari gereja Roma, maka kita menghargai surat tersebut, karena surat tersebut adalah surat dari pausnya teman-teman Roma. Gitu. Jadi orang kadang melihat, oh gereja ortodok ini kok ekstrim sendiri ya? Bukan, ya karena kami menghargai keputusan dari sini. Makanya apabila ada gereja Protestan bertanya, apakah menurut gereja timur kami ini bidat? Kita akan bingung jawabnya. Karena apa? Karena yang membidatkan gereja timur ini adalah orang tuanya gereja Protestan. Mestinya yang nanya itu kami gitu loh. Gitu ceritanya. Nah, Protestan itu kan lahir dari gereja Barat, Katolik Barat. Nah, dalam konteks ini ada suatu permasalahan, berarti Protestan dan Barat pun saling menganatema begitu loh. Tidak bisa berbagi sakramen juga. Protestan tidak bisa menganatema. Protestan tidak bisa menganatema. Oh. Yang menganatema ya Barat, ya Paus dong. Paus Leo. Paus Leo ketiga, iya. Ya, karena Protestan waktu itu yang melakukan 95 tesis itu kan namanya Luther. Ya, Luther memang ada ketidaksetujuan kepada ajaran tadi yang saya bilang skolastika. Ya, misalnya, ya ini teman-teman Katolik mohon bersabar ya, ini ujian, bukan. Mohon dengan kepala dingin teman-teman ya. Misalnya ada Thomas Aquinas. Di sini ada pemahaman yang namanya purgatorium. Dan purgatorium ini berkesinambungan dengan yang namanya indulgensia. Nah, di gereja timur kami nggak pernah mengenal istilah ini. Kami nggak pernah mengenal, karena ini memang lahir dari pemahaman filsafat tadi yang namanya skolastika. Nah, Martin Luther pun ini merasa tidak setuju dengan ini. Makanya di dalam gereja Protestan pun mereka tidak percaya dengan purgatorium dan tidak percaya dengan indulgensia, termasuk ada 93 pernyataan yang lainnya. Nah, sementara di dalam gereja Barat itu sudah pakem. Nah, begitu Martin Luther mengajukan tesis ini di gereja di Jerman, maka Luther ini di anatema. Sebetulnya yang di anatema itu bukan Protestannya, tapi Luthernya yang di anatema. Gitu. Kalau nggak salah, Romo Daniel itu pernah bilang Luther itu menanyakan mau berdiskusi dengan Patriark Konstantinopel kalau nggak salah, cuman beliau sudah keburu wafat. Pernah, karena gini. Yang membaca Patriark selanjutnya. Gitu. Iya, karena Luther itu ya ini saya juga. Kalau bahasa kita bang, ini gimana sih, benar nggak? Gitu loh. Itu betul. Nah, kita kadang ya Muslim sendiri menuduh atau teman-teman Katolik ya, bukan saya ngebelain Protestan. Protestan ini sebetulnya ini bukan istilah dari Luther yang protes, bukan. Justru kalau Luther dibilang protes, tukang protes, dia pasti
akan emosi juga. Dasarnya mana? Protestan ini sebetulnya Protestamentum kembali kepada ajaran mula-mula. Nah, karena Luther ingin mengembalikan kepada ajaran mula-mula, makanya Luther mengirimkan suratlah kepada patriark yang di sini. Ya, patriarknya kalau nggak salah namanya, aduh, patriark siapa ya? Bartolomeus apa siapa ya? Huruf M, aku lupa. Dia mau kembali ke sini, tapi sayangnya surat yang dikirim ke sini ini telat. Ya, zaman dulu kan surat itu nggak cepat. Akhirnya Luthernya sudah keburu meninggal, dan surat itu baru diterima saat Luther ini udah digantikan sama penggantinya. Nah, penggantinya sudah nggak tahu maksud surat Luther itu bagaimana, dan akhirnya ya tidak bisa kembali di sini. Gitu. Patriark Yeremia kedua. Iya, Yeremia kalau nggak salah. Nah, ini namanya Melanchthon kalau nggak salah, asistennya namanya Melanchthon nih kalau nggak salah ya. Melanchthon. Ya, karena Jerman itu kan nya kuat gitu. Ya, tapi saya berpegang kepada ajaran Tuhan Yesus saja yang dia bilang Matius 28 ayat 19. Ya. Sorry, Matius 18. Matius 16 ayat 18. Ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Seandainya meskipun kita terpecah ya, timur, barat, Protestan, tapi kita nggak bisa menampik ini jadi 3 denominasi Kristen terbesar ya. Pertama Katolik, kedua Ortodok, nomor 2 di dunia, ketiga Protestan. Nah, di sini dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau memang salah satu dari 3 ini ngawur, salah ya, tentu ada yang punah nih. Protestan juga punah mestinya punah. Iya, karena semua bidat yang ada di abad dari abad pertama ya, Nestorian, Nasrani yang ada di Kisah Para Rasul, itu punah, udah nggak ada. Tapi gereja Tawahidu di Ethiopia, gereja Ortodoks Oriental, itu yang menolak konsili Nikea pertama, itu katanya juga gereja Nestorian katanya, cuman teologi monofisit mereka menolak itu. Enggak, gereja monofisit gini, sering ada yang nuduh gereja Ortodoks Ethiopia itu adalah gereja monofisit. Oh, enggak, aku punya bukunya. Mereka bukan monofisit. Ini aku lagi baca bukunya dari tadi. Ya, sebelum live aku baca. Mereka bukan monofisit. Dari mana dasarnya? Karena mereka punya hubungan yang erat kepada, nih, ini bukunya ya, teman-teman. Aduh. Kelihatan nggak ya? Nah, ini. Nih, saya bacanya dari tadi. Karena mereka punya hubungan yang erat kepada gereja Bizantium. Mereka punya hubungan yang erat pada gereja Bizantium, gereja kami, ya, yang disebut sebagai gereja Konstantinopel. Antara Ethiopia sama Bizantium ini punya hubungan yang erat sekali. Ada buku yang namanya Prokopius, sejarah yang ditulis oleh Prokopius. Antara Ethiopia dengan Bizantium ini bahu-membahu melawan Persia. Kalau ini misalnya Dioscoros kan, Paus Dioscoros, Pausnya Dioscoros kan, yang melawan kontra dari Paus Leo ketiga itu gerejanya gereja Ethiopia juga kan, berada dalam gereja Ethiopia Paus Dioscoros ini yang Paus Leo Mesir dan Ethiopia beda, jangan disamain. Mesir dan Ethiopia beda, Koptik dan Ethiopia beda. Kalau Koptik waktu itu menjadi, meskipun tidak semua gereja Koptik menjadi monofisit. Ya, yang disebut sebagai gereja Oriental, Ethiopia itu kecipratan. Karena kalau ini adalah gereja monofisit, tentu mereka nggak akan mau bahu-membahu menyerang Persia, karena mereka terlebih dahulu dari dulu diperang sama Persia. Ini nggak akan terjadi. Nah,
Tokoh siapa? Apa yang membuktikan ini terjadi antara Ethiopia dengan Bizantium? Di dalam kisahnya Prokopius ini ada orang yang namanya Abraha. Nah, kisah inilah yang diambil sama Islam pada peristiwa perang gajah. Iya. Padahal setting perang gajah itu bukan di Mekah. Perang gajah itu settingnya ada di Persia. Nah, ini salah satu kebingungan sejarah yang ditulis sama Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Kenapa bisa ada perang gajah di Mekah? Di Mekah tidak mungkin gajah bisa hidup. Tapi kalau di Persia ada gajah. Dan sejarah mencatat bahwa Abraha ini memang perang dengan Persia saat dia membantu ini. Kaisarnya namanya Justinian. Justinian I kalau nggak salah. Ya, Justinian I siapa? Dia yang membangun gereja, ya, gereja yang namanya Gereja Nea. Sekarang Gereja Nea itu diganti nama jadi Masjidil Aqsa. Nih, aku ada bukunya juga, sering aku buka. Jadi tokoh ini semuanya masih bisa terverifikasi gitu loh. Nah, sementara cerita yang ada di Islam, Abraha datang bawa gajah, pergi ke Mekah gara-gara gereja yang dikotorin itu. Terus dia perang di sana, terus meninggal, ya, dikasih burung ababil, dan Nabi Muhammad lahir di sini pada saat peristiwa ini. Padahal ini ceritanya di Persia. Persia sama, nih aku tunjukin. Persia sama Mekah itu jauh, Bang. Satu di Arab Saudi, satu di Iran. Iran sekarang ya, peta sekarang ini jauh. Coba 700 kilo kalau nggak salah. 2 kali Pulau Jawa. Iya. Jakarta Surabaya kan 365 kilo itu. Berarti 2 kali lipat kalau 700 kilo. Betul, Persia tuh di sini loh. Nih ya. Persia Iran sekarang. Persia tuh di sini. Ya, Iran. Mekah sekarang. itu di sini. Iya. Jauh. Iya. Bisa begitu ceritanya? Bagaimana? Lah itu ulamanya abang yang bilang, bukan orang Kristen. Tapi ada buku Procopius tadi. Ada kok, ada bukunya di sini. Ada aku bukunya di sini. Oh, menarik ini. Saya suka baca manuskrip kuno juga, Bang. Baca-baca buku manuskrip itu suka saya. Enggak. Karena bagi saya ilmu itu universal juga. Enggak, apalagi ilmu sejarah kan. Iya.